Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Pangestu, KPI 5C dengan NIM 122 40 20 687. Yang pertama, saya akan melaksanakan UAS etika dakwah. Yang pertama, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang dai untuk mencapai profesionalisme dalam berdakwah dapat dikelompokkan menjadi dua kategori utama: kompetensi substantif dan kompetensi metodologis. Kompetensi substantif berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran Islam. Beberapa aspek penting dari kompetensi substantif yaitu pemahaman agama yang mendalam, akhlak yang baik, kredibilitas dan daya tarik. Dan yang terakhir, pengetahuan umum. Nomor 2, ada ekstremisme Islam seringkali mengarah pada radikalisme karena adanya interpretasi yang menyimpang terhadap ajaran agama yang dapat memicu tindakan kekerasan dan intoleransi. Berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara ekstremisme dan radikalisme serta pemahaman Islam moderat. Ekstremisme dalam konteks Islam seringkali berakar dari pemahaman agama yang tidak utuh atau salah. Misalnya individu atau kelompok yang mengadopsi pandangan takfiri, yaitu mengkafirkan orang lain. Islam moderat merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman ajaran Islam secara komprehensif dan toleran. Pada Islam moderat lebih mengedepankan sikap toleransi terhadap perbedaan pendapat dan keyakinan. Hal ini mencakup penghormatan terhadap keberagaman budaya dan kepercayaan di masyarakat yang menjadikan pendekatan moderat menekankan nilai-nilai kemanusiaan dalam ajaran Islam. Nomor 3, dakwah adalah tugas suci yang bertujuan untuk menyebarkan ajaran Islam dan mendidik masyarakat. Oleh karena itu, banyak ulama mendapat bahwa meminta atau memasang tarif untuk dakwah dapat mengurangi kemuliaan tugas tersebut. Sekjen MUI Buya Amir Syah Tambunan menegaskan bahwa para dai sebaiknya tidak memasang tarif karena hal ini bisa menghilangkan kemuliaan dan penghargaan dari umat. Dalam pandangan ini, dakwah seharusnya dilakukan dengan niat tulus tanpa mengharapkan imbalan materi. Dalam menghadapi isu tarif jasa dakwah, penting untuk menjaga integritas dan kemuliaan tugas sebagai dai. Meskipun ada argumen yang membolehkan penerimaan imbalan, hal ini sebaiknya tidak dijadikan prioritas. Tujuan utama tetaplah menyampaikan pesan Allah dengan tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, sebaiknya para dai fokus pada kualitas penyampaian dakwah dan membangun hubungan baik dengan masyarakat tanpa terjebak dalam komersialisasi. Yang keempat, etika humor dalam dakwah merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan oleh para dai untuk memastikan bahwa humor yang digunakan tidak hanya menghibur, tetapi juga mendidik dan tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam. Humor dalam dakwah harus bebas dari unsur yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Ini termasuk menghindari lelucon yang bersifat rasis, menghina atau merendahkan individu atau kelompok tertentu. Humor dapat menjadi alat efektif dalam dakwah, namun penggunaannya harus memperhatikan beberapa prinsip etika. Pertama, humor harus tetap dalam batasan kesopanan dan tidak melanggar norma sosial. Karena humor yang tidak pantas dapat merusak wibawa dai dan mengurangi rasa hormat audiens. Kedua, pengguna humor sebaiknya bersifat sebagai selingan dan tidak menggeser tujuan utama dakwah. Yang ketiga, humor harus disesuaikan dengan situasi dan konteks saat dakwah berlangsung. Pendakwah perlu peka terhadap suasana hati audiens dan memilih waktu yang tepat untuk menyisipkan humor. Keempat, humor sebaiknya memiliki kandungan pesan mendidik dan membawa hikmah, sehingga dapat membuat materi yang sulit lebih mudah dipahami. Terakhir, pendakwah harus memastikan bahwa humor tidak mengandung kebohongan atau ghibah untuk menjaga integritas dan kepercayaan audiens terhadap ajaran Islam. Yang kelima, Ustadz Adi Hidayat lahir pada 11 September 1984 di Pandeglang, Banten. Ia dikenal sebagai salah satu dai terkemuka di Indonesia. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adi Hidayat menempuh pendidikan agama yang mendalam, termasuk belajar di Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah dan kuliah dakwah Islamiyah di Libya, di mana ia memperdalam ilmu Al-Quran, hadis, dan fikih. Gaya dakwah Ustadz Adi Hidayat sangat menarik dan komunikatif, seringkali menggabungkan penjelasan ilmiah dengan pendekatan yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ia aktif menggunakan platform media sosial, terutama YouTube, melalui kanal Adi Hidayat Official untuk menyebarkan ceramahnya dan mencakup berbagai tema keagamaan dan sosial.
Dengan cara ini, ia berhasil menjangkau audiens yang luas dan menjadi salah satu dai paling dikenal di era digital. B. Seorang mahasiswa, kontribusi dalam membangun etika dakwah dapat dilakukan dengan mengembangkan pemahaman agama yang kuat sehingga dapat menyampaikan pesan dakwah dengan akurat dan sesuai prinsip-prinsip etika. Mahasiswa juga dapat memanfaatkan media sosial secara bijak untuk menyebarkan konten yang berkualitas dan tidak menyesatkan. Selain itu, membangun komunitas dakwah melalui organisasi kemahasiswaan untuk melakukan kegiatan sosial dan edukasi agama sangat penting. Menjaga integritas dan akhlak yang baik dalam setiap aktivitas dakwah, serta memberikan teladan melalui perilaku sehari-hari akan terpengaruhi lingkungan sekitar secara positif. Terakhir, mahasiswa perlu menghadapi tantangan dengan kreativitas, mencari solusi inovatif dalam menyebarkan pesan dakwah secara efektif. Dengan langkah-langkah ini, mahasiswa dapat berkontribusi secara signifikan dalam memperkuat etika dakwah di masyarakat. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.